Alkitab itu dongeng? Benarkah Injil tidak layak dipercaya secara historis? Seringkali orang berkata, Alkitab itu bukan sumber sejarah. Injil itu dongeng, bukan fakta. Kedengarannya meyakinkan. Tapi apakah itu kesimpulan berdasarkan penelitian atau sekadar keraguan tanpa data? Kalau kita menilai Injil dengan standar ilmu sejarah yang dipakai para sejarawan, hasilnya justru mengejutkan. Tidak ada dokumen kuno lain yang lebih kuat secara tekstual dibanding Injil. Dalam studi manuskrip kuno, dua hal jadi penilaian utama, yaitu seberapa dekat salinan tertua dengan tulisan aslinya, dan berapa banyak salinan yang tersedia untuk dibandingkan. Sekarang mari kita bandingkan. Tulisan Plato, manuskrip tertua berjarak 1-200 tahun dari aslinya, hanya sekitar 7 salinan. Julius Caesar, jaraknya 1000 tahun, salinannya sekitar 10. Homer Iliad dianggap sangat kuat secara historis dengan 643 manuskrip dan jarak 500 tahun. Tapi Perjanjian Baru, salinan tertuanya hanya berjarak 31-50 tahun dari teks asli. Dengan lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, ditambah lebih dari 20.000 salinan awal dalam bahasa Latin, Koptik, Syria, dan lainnya. Ini bukan level legenda tapi level dokumentasi sejarah yang luar biasa. Lebih dari itu, Injil mencatat tempat, nama pejabat, struktur sosial, kebiasaan lokal, dan peristiwa sejarah dengan akurasi yang terus dikonfirmasi arkeologi. Tokoh Yesus bahkan disebut oleh Tacitus, Josephus, Pliny the Younger, dan Talmud, semuanya sumber non-Kristen. Maka masalahnya bukan kurangnya bukti, tapi keberanian menghadapi konsekuensinya. Kalau kita percaya Alexander Agung hanya dengan salinan ratusan tahun setelahnya, mengapa Injil yang jauh lebih kuat saksi historisnya ditolak mentah-mentah? Dan jika Yesus benar-benar hidup, mati, dan bangkit seperti dicatat saksi sejarah, maka ia bukan sekadar tokoh masa lalu, tetapi Tuhan yang datang membereskan secara tuntas masalah dosa dengan menggenapi rencana keselamatannya melalui karya penebusan sehingga semua umatnya boleh beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Pertanyaannya sekarang, kalau fakta sejarah sudah berbicara, apakah engkau akan terus menyangkalnya? Atau mulai menyerahkan hati untuk mengenal Dia yang mati dan bangkit untukmu? Kiranya Tuhan menyatakan anugerah-Nya atas hidupmu.